Dan untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan pengamat politik Henry Satrio. Selamat siang, Bang Henry. Bang Henry, selamat siang. Baik, sepertinya suara Anda belum aktif. Bang Henry? Kami masih belum. Baik, kami sudah mendengar suara Anda dengan sangat jelas. Bang Henry, sejauh ini bagaimana Anda melihat langkah-langkah Anies Baswedan dalam meningkatkan elektabilitasnya? Kalau saya mendapatkan kabar dari tim 8 ya memang kelihatan sekali Anies Baswedan masih melakukan banyak sekali konsolidasi. Kemudian juga menyapa rakyat Indonesia seperti yang kita lihat misalnya pada saat Ramadan yang lalu beliau berkeliling Indonesia ya. Kemudian kemarin juga sempat menyapa warga Garut dan lain-lain. Jadi memang sosialisasi terus dilakukan oleh Anies Baswedan sambil terus mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat. Nah ini sebetulnya penting nih Mas, seorang calon presiden, bukan hanya Anies Baswedan, tapi juga calon-calon presiden lainnya, bagaimana mendengarkan rakyat dan bagaimana dari hasil mendengarkan itu kemudian diubah menjadi program-program yang memang bisa mensejahterakan rakyat nantinya. Saya jauh-jauh hari mengatakan ada keuntungan tersendiri bagi kita rakyat Indonesia pada saat partai politik mengajukan calon presiden sejak awal. Minimal ada 3 keuntungannya. Yang pertama, kita bisa cek rekam jejaknya, kemudian kita bisa cek juga visi misi dan programnya, dan yang paling penting yang ketiga adalah kita bisa menitipkan program-program itu. Nah, sampai hari ini nampaknya memang calon presiden yang sudah bergerak menyapa rakyat itu baru Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ya, setelah diumumkan oleh PDI Perjuangan dan memiliki boarding pass untuk bisa maju. Hanya memang mudah-mudahan tidak hanya 2 calon presiden saja yang akan kita miliki, mudah-mudahan bisa 3 atau 4 pasang. Per hari ini bahkan bisa 4 pasang Mas, karena bila nanti kemudian ada kejutan. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita, pemirsa, kita kembali melanjutkan perbincangan dengan Henry Satrio, pengamat politik. Bang Henry, Anda masih mendengar suara saya, Bang Henry? Masih, Bang Valen Reza. Baik, Bang Henry, yang menarik ini acara sore nanti di GBK ada yang unik, yaitu dukungan relawan dari kader PAN. Apakah ini cerminan sebenarnya pendukung atau simpatisan Anies Baswedan tidak hanya dari 3 parpol koalisi perubahan, yaitu Nasdem, PKS dan juga Demokrat saja, Bang Henry? Ya, karena memang sistem kita menganut one man one vote ya. Jadi setiap suara itu berlaku sama. Memang tiket menuju pilpresnya itu ditentukan oleh partai politik gitu ya, atau gabungan partai politik. Tapi pada saat memiliki tiket lengkap dan bisa menjadi calon presiden dan ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden, maka kepentingannya adalah kepentingan yang berada di tangan masing-masing pemilik suara, yaitu rakyat. Maka pada saat ada arus bawah kemudian menginginkan hal yang berbeda dengan partai politiknya, itu sangat dimungkinkan. Selain PAN misalnya ada P3 yang memang arus bawahnya itu kerap berbeda dengan elitnya gitu ya, apalagi secara elektabilitas selama bersama dengan pemerintah P3 justru elektabilitasnya turun terus. Nah, kembali dengan PAN ini memang akhirnya independensi setiap warga negara untuk memilih itu memang kembali lagi menjadi kedaulatan rakyat. Seperti yang kita tahu dalam demokrasi, demos itu sendiri adalah rakyat. Nah, itulah yang nampaknya dikedepankan oleh para relawan dari PAN ini ngakunya ya. Dan yang menarik itu pasti akan terjadi hal-hal yang sama nanti Valen, pada saat kita akan masuk ke dalam ranah demokrasi yang lebih dewasa, maka para elit partai politik akan mendapatkan banyak sekali perbedaan-perbedaan dari masyarakat yang akan memilih gitu. Nah, makanya sampai hari ini kan pertanyaan besarnya itu adalah sampai di mana sebuah partai politik
bisa menjaga kadernya satu suara gitu ya. Nah, per hari ini kan Baik, tidak banyak partai politik yang bisa melakukan itu. Bahkan kalau secara keilmuan politik dan sistem politik di Indonesia yang bisa dijaga oleh partai politik untuk selalu kompak itu adalah sampai level kabupaten kota. Kenapa demikian? Karena di kabupaten kota itu kan biasanya kader-kader itu ada rewardnya dari partai politik sebagai anggota DPRD. Dan ada baik, punishmentnya. Jadi kalau nggak patuh dengan partai politik, mereka akan diganti di PAW, pergantian antar waktu. Tapi kalau kemudian di bawah kabupaten kota, memang sulit sekali menjaga kekompakan dan satu suaranya kader. Sampai saat ini tidak banyak partai politik yang bisa seperti itu, selain menurut saya PDI Perjuangan atau Partai Keadilan Sejahtera yang memang sangat kuat hingga akar rumput. Nah, kalau dengan yang apa yang terjadi dengan PAN ini, menurut saya sih bukan sebuah hal baru dan hal luar biasa. Itu sudah banyak terjadi dan sering terjadi karena lagi-lagi karena ada independensi dari suara tersebut. Makanya misalnya ada Partai baik. Nasdem itu bagus menjaring dulu suara dari masyarakat, kemudian menetapkan. Kan Nasdem begitu, ada 3 nama di awal, ada Ya, Anies, Ganjar, kemudian Mas Andika, kemudian dari suara dari bawah itu kemudian diputuskan eh, Anies Baswedan, bahkan melalui suara dari bawah juga. Nah, itu juga yang terjadi di Demokrat dan PKS. Maka memang oke. kebiasaan partai politik mendengarkan suara arus bawah inilah yang harus dikedepankan sehingga tidak lagi terjadi ada ketidaksesuaian keinginan dari arus bawah atau kader partai dengan elit partai politiknya. Jadi elit partai politiknya boleh saja sibuk-sibuk Baik, membentuk koalisi atau baik. mendorong Bang calon Henry, presiden lain, tapi bila kadernya tidak sesuai ya mereka akan bubar juga, artinya tidak akan sesuai dengan keinginan kadernya. nah, Bang Henry, bicara soal PDIP ya, Bang Henry, ini kan juga unik kemarin ketika acara Haul Habib Soleh di Jember juga dihadiri oleh Ganjar Pranowo. Ini Anda melihat ada semacam tantangan dan pembuktian sebesar apa sebenarnya basis dari masa Anies di Jember dan Jatim, khususnya basis masa Islam. Bang Henry, ini melihatnya seperti apa? Suara terbesar yang dimiliki oleh pemilik suara di Indonesia kan memang suara Muslim. Jadi artinya memang berlomba-lomba si calon presiden untuk mendapatkan suara Muslim. Nah, yang terjadi kemarin sebetulnya bukan persaingan, ada silaturahim saja, tapi memang yang kita lihat adalah suara umat Muslim yang ada di Jember kemarin, terutama yang memang hadir lebih condong ke Anies Baswedan. Nah, ini memang upaya tersendiri dari Mas Ganjar untuk mendekati umat Muslim. Nah, cara-caranya adalah dengan menggunakan identitas-identitas Muslim tuh. Makanya kalau kemudian ada elit politik yang mengatakan bahwa jangan gunakan politik identitas, itu agak sulit tuh. Kenapa? Karena identitas politik itu sudah melekat di bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Dan itu digunakan Baik, dalam politik identitas Muslim itu. Misalnya, kalau kemudian politik identitas itu dilarang, baik itu di agama dan lain-lain, sama sekali tidak boleh digunakan, P3 itu harus mengganti logonya. Itu kurang politik identitas apa itu P3? Menggunakan Ka'bah sebagai logo partainya. Nah, makanya kembali lagi ke yang tadi, wajar kalau kemudian oke. para partai politik, kemudian calon Bang Henry, presiden memperebutkan suara umat muslimnya gimana? Bang Henry, pada hari buruh PKS Sabtu pagi kemarin, Anies memanfaatkan insentif positifnya dalam konteks kebijakan mendukung buruh saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ya. UMP DKI Jakarta sangat tinggi, bahkan Anies memberi lebih UMP-nya. Ini apakah kredit politik yang positif dari Anies seperti kebijakan UMP ini harusnya terus digencarkan oleh Anies? Harusnya memang demikian dan terus-menerus digencarkan. Dan harusnya apa yang terjadi kemarin di PKS itu membuka mata para elit buruh yang sudah sejak pagi awal-awal itu katanya mendukung calon presiden selain Anies Baswedan. Padahal akar rumputnya itu kemarin menyambut Anies Baswedan. Nah, ini yang menurut saya ada pelajaran yang hari ini kita bisa langsung dapatkan, Mas.
Yang pertama adalah bagaimana kader partai politik harus mendengarkan kadernya sebelum menentukan siapa calon presiden yang akan diusung dan didukung. Sama juga dengan para buruh juga begitu. Pentolan-pentolan buruh ini harusnya juga bisa mendengarkan kader buruh yang berada di akar rumput, yang berada di arus bawah, sehingga pada saat menyampaikan statement dukungan kepada calon presiden itu bisa sesuai dengan para buruh teman-temannya itu. Oke, ada dinamika-dinamika godaan politik begitu ya. Salah satunya dari Caimin setelah bertemu dengan Presiden Jokowi di istana dalam rangka membentuk koalisi besar, terbukti tidak berhasil. Paling tidak untuk saat ini terlihat seperti itu ya, Bang Henry. AHY tidak tertarik dengan Ya, ajakan Caimin. Anda melihat bagaimana konstelasi politik tarik-menarik parpol koalisi ke depan? Apakah akan terjadi oposisi binder antara koalisi besar melawan koalisi perubahan? Atau ada peluang untuk memunculkan koalisi ketiga? Seperti apa Bang Henry? kalau per hari ini seperti saya katakan bisa ada 4 pasang gitu. Bila kemudian Erlangga Hartarto dan Pak Prabowo Subianto mengajukan diri masing-masing sebagai calon presiden. Nah, apa yang terjadi hari ini sebetulnya adalah bagaimana demokrasi itu berkembang ya. Dan seharusnya pemerintah dalam hal ini presiden juga membatasi diri untuk ikut campur dalam keputusan partai politik. Sama seperti pada saat partai politik mempersilahkan Pak Jokowi untuk menjadi calon presiden. Itu kan tidak ada cawe-cawe dari SBY kan. Nah, harusnya Pak Jokowi juga berani melakukan itu supaya apa? Koalisi yang ada ini kokoh dan tidak tersandera dengan berbagai hal yang ada kaitannya dengan pemerintahan. Sanderaan apa itu? Posisi menteri misalnya ya. Sehingga pada saat Caimin gagal menarik eh, Demokrat ke dalam koalisi kebangkitan Indonesia Raya, itu bisa terjadi sebaliknya. Jadi Caimin bisa dipersilahkan atau PKB bisa dipersilahkan ikut koalisi perubahan untuk dan persatuan atas dasar memang kebebasan atau independensi partai politik. Nah, independensi partai politik inilah yang menjadi harga mahal saat ini karena banyak sekali secara kasat mata terlihat tersanderanya partai politik dalam melakukan kegiatan politik, terutama menyampaikan aspirasi rakyat. Bahkan ada beberapa partai politik yang terang-terangan mengubah organisasinya dari partai politik menjadi hanya sekedar organisasi pengumpul suara. Nah, ini kalau jadi organisasi pengumpul suara ya bukan lagi ideologi yang dikedepankan, bukan saja bagaimana menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, tapi yang dia pentingkan adalah yang penting suaranya banyak dan bisa lolos ke Senayan dan lain-lain. Nah, itu kalau ada partai politik yang mengubah dirinya menjadi organisasi pengumpul suara saja, sebaiknya tidak perlu dipilih dan harusnya ditinggalkan oleh rakyat Indonesia. Karena percuma Oke. memilih partai politik yang seperti itu, dijamin organisasi pengumpul suara tidak akan peduli dengan aspirasi dan kepentingan rakyat. Baik, baik. Terima kasih pengamat politik Henry Satrio sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.